Salam, puji Tuhan hari ini kita bisa kembali menikmati fellowship, kita kembali menikmati ibadah. Saya percaya bahwa kita semuanya terus dalam naungan Tuhan, dalam berkat Tuhan. Dan saya percaya bahwa hari-hari yang kita akan terus lewati adalah hari di mana Tuhan akan memberi kasih karunia yang lebih kepada kita semuanya. Puji Tuhan kita juga masih boleh beribadah walau ibadah kita secara online. Tapi puji Tuhan kita juga bisa merenungkan bagian-bagian dari kebenaran firman Tuhan. Saya mau bagikan bagian dari kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati saya. Dan itu juga yang saya mau bagikan kepada kita semuanya. Mari sebelum kita belajar bagian dari kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Allah kami yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh kembali datang untuk kami beribadah kepadamu. Dan sekarang kami mau belajar bagian-bagian dari kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau Allah yang berbicara atas kami. Kami semuanya siap untuk mendengar. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya puji Tuhan. Kita percaya bahwa kita senantiasa akan dibawa oleh Tuhan untuk kita mengalami bagian dalam kehidupan rohani itu, keterampilan demi keterampilan rohani yang itu akan terus membekali kita untuk kita boleh berjalan dalam kehidupan rohani ini lebih baik lagi. Dan kita tahu bahwa rupa-rupanya keterampilan rohani itu juga membutuhkan pelatihan. Kalau keterampilan rohani juga berarti pelatihan rohani. Jadi untuk sesuatu yang berupa keterampilan memang diperlukan sebuah pelatihan. Semakin banyak kita berlatih, pasti kita akan semakin terampil, kita semakin punya skill yang baik karena banyak latihan. Dan skill yang baik juga akan ditentukan jam terbang. Bagaimana kita mempraktekkan dari apa yang sudah kita pelajari yang menjadi keterampilan itu. Nah, demikian pun dengan hal yang rohani. Nah, saya mau bagikan kepada kita sebuah cerita. Satu nabi yang mungkin memang sangat berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Kenapa? Karena nabi ini nabi yang penuh dengan mujizat, penuh dengan kuasa, ada kesembuhan, ada pelipat gandaan makanan yang dia bisa buat, ada bagian-bagian yang memang luar biasa yang dilakukan oleh nabi ini. Dan luar biasanya lagi adalah nabi ini tercatat sebagai nabi yang tidak pernah mati. Karena apa? Nabi ini diangkat oleh Tuhan dengan tubuh fisiknya. Nah, kita akan belajar siapakah dia. Dia adalah seorang nabi yang bernama Elia. Kita mau buka di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya mau bacakan untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada pagi hari dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Puji Tuhan. Ini sebuah cerita awal bagaimana Elia ini muncul. Elia hidup pada zaman Ahab memerintah sebagai raja atas orang Israel. Dan zaman itu kemunduran, kemerosotan rohani yang luar biasa terjadi pada orang Israel. Karena dicatat di sana Ahab ini raja yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Bahkan berlaku hal yang jahat di hadapan Tuhan. Mereka memalingkan iman dari orang Israel kepada Baal-Baal. Bahkan memelihara nabi-nabi Baal yang jumlahnya itu banyak sekali. Belum cukup sampai di situ. Kejahatannya ini ditambah dengan memperistri putri dari Sidon. Dan putri ini lebih jahat daripada Ahab. Jadi kalau Ahab jahat, tetapi permaisurinya Isabel namanya itu lebih jahat. Mungkin yang paling jahat di antara putri
permaisuri Israel pada waktu itu. Nah, Israel muncul pada zaman itu. Hari ini kita mau belajar kemunculan awal dari seorang nabi yang bernama Elia. Dan kita akan melihat, ternyata kalau kelak kemudian Elia ini punya prestasi hebat. Dengan ia tidak pernah mengalami kematian fisik, karena secara fisik kemudian ia terangkat ke surga tanpa harus mengalami kematian. Ini sebuah hal yang luar biasa. Nanti kita juga akan lihat bagaimana dia mengalami sebuah perjalanan rohani bersama dengan Tuhan, beserta dengan pengalaman rohani, pengalaman kuasa, karena kuasa Tuhan yang menyertainya. Tapi sekarang kita akan melihat, ternyata semua hal yang luar biasa dalam kehidupan Elia, mujizat-mujizat, kuasa-kuasa, tanda-tanda yang menyertainya, itu tidak lepas dari pelatihan di awal. Nah, Alkitab mencatat bahwa Elia ini juga seorang manusia biasa. Nah, kita mau belajar dari bagian ini, Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya di keluarga Shalom ini. Semua orang itu rupa-rupanya dicatat sebagai manusia biasa menurut firman Tuhan. Tetapi rupa-rupanya manusia biasa juga bisa mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa, pengalaman-pengalaman kuasa yang luar biasa kalau Tuhan beserta dengan hidupnya, dan itu yang dialami oleh Elia. Bukan tidak mungkin juga dialami oleh kita semuanya. Tapi sekarang kita lihat semua hal yang berupa kuasa, pengalaman ajaib bersama dengan Tuhan tidak akan pernah dilepaskan dari pelatihan di awalnya. Sekarang kita akan melihat pelatihan dari Elia yang mungkin juga akan menjadi pelatihan hidup kita bersama dengan Tuhan. Ada 3 pelatihan yang kita akan lihat di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 yang kita baca pada hari ini. Nah, yang pertama, pelatihan sejenis apa yang pernah dialami oleh Elia, dan itu juga mungkin juga bisa menjadi pelatihan kita. Pelatihan yang pertama adalah pelatihan untuk percaya akan firman Tuhan. Di ayat yang pertama, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Ini perkataan Elia. Ia bernubuat terhadap alam. Karena apa? Israel sudah begitu jauh daripada Tuhan. Hati orang Israel dicondongkan kepada Allah-Allah yang itu sebenarnya bukan Tuhan. Itu ilah-ilah, itu Baal-Baal. Yang kemudian menyebabkan hati orang Israel itu berbelok daripada Allah yang hidup. Mereka kemudian menyembah kepada penyembahan-penyembahan yang tidak semestinya. Percaya kepada hal-hal yang tidak semestinya. Ahab mendukung Isabel sebagai orang Sidon dari Sidon. Sangat senang dengan apa yang dialami oleh Israel. Kemunduran rohani yang luar biasa. Degradasi ekonomi juga yang luar biasa pada orang Israel pada zaman itu. Nah, pada waktu itu kemudian Elia tampil. Yang perlu kita tahu, ia kemudian memperkatakan, sejak hari ini catat bahwa tidak akan ada hujan atau embun di muka bumi sebelum aku mengatakan. Itu akan terjadi kalau aku pada saatnya mengatakan. Dan Alkitab katakan bahwa sejak hari di mana Elia mengatakan itu, kemudian hujan tidak turun. Embun tidak turun di atas muka bumi selama 3,5 tahun, jangka waktu yang lama. Nah, kenapa Elia mengatakan gitu itu dikatakan Elia karena ini perkataan Tuhan. Ia disuruh oleh Tuhan. Ia percaya akan apa yang dikatakan oleh Tuhan, dan kemudian ia memperkatakan perkataan itu di hadapan Ahab. Perkataan ini sebenarnya juga mengandung resiko. Apa resikonya? Kalau itu terjadi berarti seluruh Israel akan mengalami kekeringan, dan 3,5 tahun mengalami kekeringan. Resikonya adalah kemudian akan terjadi ekonomi yang sangat merosot pada orang Israel, akan terjadi pailit yang luar biasa, dan memang terjadi.
Kemudian juga kemarahan Ahab pada Elia pada waktu itu. Dampak yang lain lagi, resiko yang lain lagi. Kalau paceklik itu terjadi di seluruh Israel, dia ada di Israel, dia bagian dari orang Israel. Tentu ia juga akan terdampak dari paceklik yang akan dialami. Itu resiko-resikonya. Tetapi rupa-rupanya ia tahu bahwa ini firman Tuhan yang harus ia perkatakan. Ia percaya firman Tuhan akan jadi. Ia akan katakan itu, pada waktunya dia pun akan memperkatakan bahwa akan terjadi hujan kembali setelah Tuhan menyuruh dia memperkatakan lagi. Jadi ia memperkatakan apa yang Tuhan suruhkan. Dan dia percaya itu. Dia berani memperkatakan karena dia percaya. Apapun resikonya, pada waktunya hujan akan kembali. Ketika Tuhan akan mengatakannya lewat dia kembali, dan dia selalu percaya kepada firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini bagian yang kita mau belajar. Elia rupa-rupanya selalu mempercayai perkataan Tuhan, firman Tuhan. Ia kemudian memperkatakannya. Memang itu beresiko untuk seluruh orang Israel pada waktu itu, tapi juga beresiko untuk dirinya. Tetapi bukankah kalau firman Tuhan yang mengatakan semuanya pasti jadi? Dan itu yang kemudian ia perkatakan, yang kemudian juga itu yang ia percayai untuk menjadi landasan untuk dia itu berbuat. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, dari semua hal kejadian yang kita alami, sebenarnya ada bagian yang disebut sebagai firman yang Tuhan sudah katakan. Kita mungkin mengalami banyak hal, tapi percayalah, sebenarnya firman sudah berkata banyak tentang banyak kejadian yang kita alami. Yang mesti kita harus buat dalam hati kita adalah sekarang ini waktunya kita ini mempercayai perkataan-perkataan firman Tuhan. Kita memang bisa mengakses banyak berita hari-hari ini. Berita yang baik, berita yang buruk. Berita yang mengerikan atau berita yang sedikit menghibur. Kita bisa mengakses banyak berita itu. Tapi saya percaya bahwa hal yang akan mengubah kehidupan kita, hal yang akan bisa mempengaruhi banyak langkah kehidupan kita adalah apa yang dituliskan oleh firman Tuhan. Saya tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan kepada kita semuanya. Yuk kita akan terus teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang akan menjadi dasar. Tuhan akan berbuat apa pada hidup kita. Semua sudah dituliskan dalam firman Tuhan. Dan kita akan diubah. Yang akan menguatkan kita adalah firman Tuhan. Hari-hari ini bukan masa yang mudah bagi kebanyakan orang. Hari-hari ini juga masa yang aneh buat kita mungkin. Kalau kita ada dalam sejarah pandemi ini. Tetapi percayalah akan tiap-tiap perkataan Tuhan. Rancangan Tuhan bagi anak-anaknya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Bukankah itu dikatakan oleh firman Tuhan? Percayai dan berkata dari perkataan-perkataan firman Tuhan itu. Bahkan kalau sekiranya mungkin perkatakan itu dalam hidup kita tiap-tiap hari. Bukankah Tuhan juga berkata bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapan itu tidak akan hilang. Jadi percayalah apa yang dia katakan. Mungkin kita berpikir kondisinya bukan makin baik. Mungkin kita berkata belum ada tanda-tanda hal yang baik. Tetapi perkataan Tuhan lengkap bahwa membawa kita kepada masa depan yang penuh dengan harapan. Itu endingnya. Dan itu yang mesti kita percayai. Langkah-langkahnya Tuhan yang tahu. Yang mesti kita lakukan hari ini adalah percaya, pegang teguh apa yang Tuhan sudah katakan. Ini yang pertama, pelatihan yang pertama. Percaya penuh akan perkataan Tuhan. Dan kemudian Elia memperkatakannya juga. Yang kedua, pelatihan yang kedua adalah pelatihan untuk taat. Ayat yang kedua berkata, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Setelah Elia memperkatakan perkataan firman Tuhan kepada Ahab bahwa tidak akan terjadi hujan selama 3,5 tahun, 42 bulan.
Kemudian Tuhan berkata, kamu pergi ke sebelah timur. Dan disuruh di sana adalah di Sungai Kerit. Itu adalah anak sungai di sebelah timur dari Sungai Yordan. Anak sungai dari Sungai Yordan. Memang tidak terkenal sungai ini. Sungai ini sepi, bukan sungai seperti yang Sungai Yordan yang terkenal sampai kepada Perjanjian Baru. Bukan, ini tempat yang terpencil. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu kemudian ia taati. Ayat yang kelima, lalu pergilah ia dan melakukan seperti yang firman Tuhan katakan. Ia pergi dan diam di tepi Sungai Kerit di sebelah timur Sungai Yordan. Elia taat. Elia pergi ke Sungai Kerit, di sungai yang kecil itu. Untuk apa? Ternyata itu untuk bersembunyi karena buah perkataan nubuatannya adalah sesuatu yang kurang baik atau tidak baik di pemandangan Ahab, karena akan terjadi kelaparan, akan terjadi paceklik dan menimbulkan kemarahan dari Ahab. Ia bersembunyi di Sungai Kerit itu. Ia tinggal di Sungai Kerit itu dan tidak pergi-pergi sampai Tuhan pada waktunya mengatakan. Jadi ia ada di Sungai Kerit itu. Dia jauh dari keramaian. Jadi seorang nabi yang ada di sebuah sungai. Ia menjadi seorang nabi yang tinggal di Sungai Kerit. Biasanya nabi akan diikuti oleh umat, mengadakan tanda-tanda, berkata tentang apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nabi biasanya dipanggil oleh raja untuk bertanya tentang apakah yang Tuhan katakan. Tetapi rupa-rupanya Elia tinggal di Kerit, menjadi nabi yang tidak terkenal, menjadi nabi yang bersembunyi, menjadi nabi yang jauh dari hingar-bingar keramaian Yerusalem atau keramaian kota. Dia tidak melihat hal-hal yang suasana yang luar biasa yang ada di masyarakat, yang ada di perkotaan. Ia ada di Kerit yang kecil, tapi dia taat ada di sana. Sebuah pelatihan, dan pelatihan untuk taat ini tidak mudah. Seorang nabi yang kemudian menyembunyikan diri, seorang nabi yang kemudian hidup terasing, seorang nabi yang kemudian tidak memperdengarkan firman Tuhan lagi, yang tidak dimintai pertimbangan oleh raja pada zaman itu. Dan itu bukan hal yang mudah. Rupa-rupanya untuk taat kadang-kadang juga tidak mudah. Tapi ini sebuah pelatihan awal bagi seorang Elia. Saya mau berkata kepada kita semuanya, mungkin juga adalah pelatihan awal bagi kita semuanya. Tuhan akan membawa kita pada waktunya seperti yang Tuhan mau, sebagaimana porsi yang Tuhan sudah tetapkan buat hidup kita semuanya. Tapi yang perlu kita tahu adalah bahwa ada pelatihan untuk taat. Taat pada hal-hal yang Tuhan perintahkan, mungkin hal yang kecil. Dan ketaatan yang kita buat itu mungkin juga berisiko atau membuat kita itu dalam kehidupan yang tidak nyaman. Bayangkan kehidupan seorang Elia yang kemudian tinggal di Kerit, di sungai yang tersembunyi, di tempat yang tidak jauh dari semua keramaian, jauh dari semua peranan seorang nabi. Tapi itu ketaatan dan dia ada di sana. Bapak, Ibu dan Saudara, yuk kita taat apa yang Tuhan mau. Kadang-kadang kita dijauhkan dari hal-hal yang kegembiraan, yang hiruk pikuk yang luar biasa untuk kita sepertinya mengasingkan diri. Mungkin hari-hari ini dalam konteks yang sedang kita alami juga, hari-hari ini kita sedang disuruh untuk kita menyembunyikan diri, untuk kita tidak keluar. Itu bagian-bagian dari kehidupan di mana kita belajar taat. Belajar taat. Yuk, bagian yang kita mau belajar, meskipun itu tidak nyaman buat hidup kita, tetapi ketika kita mau belajar, saya percaya ada buahnya. Selalu ada berkat di dalam ketaatan. Taat akan selalu membawa berkat untuk hidup kita semuanya. Apa yang kita ketahui dari janji Tuhan, yang kita ketahui dari firman Tuhan, belajarlah taat. Tuhan perintahkan apa, firman Tuhan mengatur apa bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang beriman kepada Tuhan Yesus. Yuk kita taati.
kita taati. Ketaatan di dalam kita beribadah, ketaatan di dalam kita melakukan hal-hal yang baik di dalam pelayanan, ketaatan di dalam memberi, ketaatan dalam banyak hal yang kita tahu. Taati. Ketika itu terjadi, percayalah bahwa itu akan membawa dampak berkat buat hidup kita semuanya. Jadi pelatihan yang kedua adalah pelatihan untuk taat. Yang ketiga, pelatihan yang dialami oleh Nabi Elia. Di ayat yang keempat dikatakan di sana, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana. Dan di ayat yang keenam, pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Elia tinggal di Kerit, tersembunyi, jauh dari hiruk pikuk keramaian, dari semua pesta pora yang ada di Yerusalem, dari kehidupan raja, kehidupan bangsawan atau kehidupan nabi pada umumnya. Dia ada di Kerit di sebuah Kerit yang tersembunyi. Tapi ternyata itu membawa kepada pelatihan. Pelatihan apa? Pelatihan untuk hidup cukup. Firman Tuhan berkata di ayat yang keempat bahwa engkau dapat minum dari sungai Kerit itu. Jadi ketika ada di Kerit itu, Elia minum dari sungai itu. Tiap pagi, siang, sore, minumannya adalah air yang ada di sungai Kerit. Dan mungkin kalau kita bayangkan, apakah ini sebuah kehidupan yang enak? Saya percaya tidak ada pilihan. Saudara mau minum pagi apa, siang apa, sore apa, saudara punya pilihan. Saudara yang senang kopi, saudara bisa minum kopi. Saudara bisa minum teh. Ada pilihan air putih hangat dan lain sebagainya. Bagi Elia tidak ada pilihan, cuma satu. Mau minum atau tidak, hanya air sungai yang ada di sungai Kerit, itu saja. Menunya pagi, siang, sore, malam, dan itu selalu. Firman Tuhan juga berkata, Tuhan itu baik. Di Kerit yang tersembunyi itu, Tuhan memerintahkan burung gagak untuk memberi makan. Pagi dan kemudian petang, burung gagak memberi roti dan juga daging. Dan itu yang dialami oleh Elia. Oh, hebat. Elia mengalami cateringnya Tuhan. Ya puji Tuhan, luar biasa. Itu hal yang luar biasa yang bisa kita amati. Tapi dari sisi yang lain, itu menu kesehariannya. Pagi ya daging dan roti, sore ya daging dan roti. Dan itu saja. Selama berapa lama hal itu terjadi? Selama Tuhan masih mengizinkan. Karena pada waktunya nanti Tuhan memerintahkan untuk dia keluar dari Kerit itu. Jadi jangka waktu yang lama. Dan jangka waktu yang lama itu Tuhan mengajari Elia untuk apa? Mencukupkan diri dengan apa yang ada di sungai Kerit itu. Ini pembelajaran. Ini pembelajaran juga buat hidup kita. Ternyata Tuhan didik untuk kita semuanya. Untuk cukupkanlah diri dengan apa yang ada pada kita. Hari-hari inilah kita mungkin banyak belajar. Belajar untuk apa? Bersyukur. Belajar untuk mencukupkan diri. Belajar untuk menerima apa yang Tuhan sudah berikan, yang bisa kita nikmati. Itu sebagai nikmat yang tidak bisa tertandingi. Bagaimana kita bisa menikmatinya? Kalau kita bisa mensyukurinya. Mungkin kita masih punya banyak pilihan makanan pagi, siang, sore. Kita masih punya banyak pilihan untuk minum pagi, siang, sore. Atau paling tidak bukan satu menu saja. Bukan hanya air putih yang ada di sungai. Bukan itu saja. Bersyukur kita masih pelatihan yang lebih ringan daripada pelatihan Elia. Elia pelatihannya berat. Belajar mencukupkan dirinya hanya minum air putih, minum air sungai Kerit tiap pagi, siang, sore. Makannya hanya roti. Itu saja yang Tuhan berikan pagi, siang, sore. Tapi itu pembelajaran buat hidup kita semuanya. Untuk apa? Mencukupkan diri. Percayalah Tuhan pelihara hidup kita semuanya. Apapun keadaan kita, seperti apapun yang sekarang ini kita alami selama masa-masa yang tidak mudah ini. Tapi percayalah Allah punya berkat. Tuhan selalu sediakan berkat buat hidup kita semuanya. Tuhan selalu punya jalan. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita semuanya. Syukuri itu. Dan Elia mengajari kita,
cukupkanlah diri dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita semuanya. Dari bagian itu kita bisa bersyukur. Tuhan bisa tolong Elia untuk dia bisa makan tiap pagi, siang, sore dengan apa yang dia kirim. Tuhan punya segala jalan. Tuhan juga punya jalan untuk hidup kita semuanya. Syukuri itu. Tapi bagian yang kita belajar adalah, yuk dengan apa yang kita ada pada kita ini, kita mencukupkan diri. Kita tidak usah melihat orang lain yang mungkin memiliki banyak hal yang lebih daripada kita. Tuhan punya porsinya untuk kita semuanya. Kita mensyukurinya. Tuhan punya hal yang spesial untuk hidup kita semuanya. Inilah pelatihan Elia di awal. Pada waktunya Tuhan menaikkan Elia, membawa Elia sebagaimana porsi sebagai seorang nabi. Tetapi pelatihan di awalnya adalah ini. Dia belajar, berlatih untuk terus percaya akan firman Tuhan. Dia belajar, berlatih untuk taat, dan dia berlatih untuk mencukupkan diri. Kiranya ini juga menjadi pelatihan hidup kita semuanya. Kita punya berkat daripada Tuhan. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Kalaupun Tuhan juga melatih kita, yuk kita jalani pelatihan ini. Pada waktunya kita terampil. Pada waktunya juga Tuhan mengupgrade kita, menaikkan kita pada porsi yang memang sudah Tuhan tetapkan untuk kita bisa mengalaminya. Tapi pelatihan-pelatihan di awal ini penting untuk hidup kita semuanya. Puji Tuhan, kiranya kita boleh mensyukuri akan semuanya. Tuhan baik untuk kita semuanya. Tuhan punya cara untuk membuat jalan-jalan bagi hidup kita semuanya. Kiranya kita boleh diberkati. Tuhan Yesus baik untuk kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya. Kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan beri. Kiranya pelatihan Elia juga menjadi pelatihan kami juga. Kami yakin Tuhan punya cara. Kami yakin Tuhan punya jalan untuk hidup kami semuanya. Engkau terus buat dalam hati kami, mempercayai apa yang Engkau katakan. Kami terus mau belajar taat, kami mau terus belajar untuk mensyukuri dan mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan sudah beri. Terima kasih Bapa untuk pembelajaran-Mu dalam pelatihan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.